Let's check up info hire. Kita panggil C. Grace. Silakan C. Oke, thank you semua. Thank you Novi ya, udah menyelesaikan misinya dengan baik. Selesai misi hari ini. Pak Jun, boleh langsung sharing? Aku hari ini mau bahas tentang market survei ya, teman-teman. Jadi, untuk kalian yang dengerin, kalau ada begitu aku kasih satu pertanyaan, terus kalian mau nanya, langsung aja. Langsung open mic, langsung tanya. Karena kita udah semua nih, udah leader-leader yang udah praktek lah di lapangan seperti apa market survei. Jadi aku mau kalau misalnya ada satu pertanyaan diajuin terus dijawab. Nah, terus kalian merasa waktu di lapangan jawabannya seperti ini, kita mesti gimana? Langsung open mic, langsung tanya. Kita khusus hanya market survei hari ini. Tentunya semua ngelakuin market survei ya, baik itu online maupun offline. Nah, kalau aku memang nggak pernah via Zoom. Jadi biasanya kalau misalnya ada nasabah yang di luar kota itu mereka yang cari aku. Jadi betah-betahin, cinta-cintain kerjain bisnis ini karena kalau udah di atas setahun, di atas 2 tahun apalagi, kalian akan mulai merasain dipanggil sama orang nanya, gue bikinin dong 2 ilustrasi. Kita nggak nanya, kita nggak deketin, tapi mereka sendiri yang bilang. Karena mereka kenal kita. Di mana kan kita punya teman di mana-mana. Nah, biasanya itu karena sering-sering posting di sosial media atau kita memang ada posting di status kita. Jadi kita dikenal sebagai pebisnis alliance. Oke. Nah, market survei, kenapa kita market survei? Market survei itu ada manfaatnya. Market survei itu untuk kita fact finding ya, teman-teman. Jadi dimaksimalkan banget. Ini cara kita untuk menggali fakta-fakta yang ada di nasabah kita, kebutuhan mereka apa, kemampuan finansial mereka seperti apa, kesadaran mereka tentang resiko kehidupan seperti apa. Itu gunanya market survei. Oke, biasanya tuh di awal, aku ini malah taunya dari Jansen. Jansen nggak hadir hari ini, sayang sekali. Biasanya Jansen tuh kalau dia lagi prospek orang, dia akan kasih dulu satu gambar yang pertama, fakta WHO. Kita punya kok gambarnya. Nah, biasanya kan ketemu orang nih, kita buat janji terus udah ketemu, udah jumpa, baik online maupun offline ya teman-teman. Ini tolong diterima offline dan online ya, karena kan kita kan lagi kondisi masih COVID, ada beberapa orang yang masih belum mau dijumpai. Jadi ya ketika kita mau online, bahasanya disesuaikan. Ini aku sharingnya tentang offline, tapi ini sama, cuman kalian penyesuaian sedikit lah. Nah, biasanya waktu kita mau online, mau offline ya, begitu kita ketemu orangnya, kita udah buat janji temu ya, udah deal, udah ketemu, terus biasanya si Jansen tuh akan ngomong gini, kok Ci, thank you ya, udah dikasih waktu nih buat jumpa hari ini. Nah, aku kan mau market survei, aku dari perusahaan Jerman, biasanya dia ngomongnya apa ya? Aku sih nggak pernah ngomong gitu ya, karena kebanyakan orang yang ke prospek itu orang-orang yang udah aku bangun hubungan, jadi mereka itu udah tahu aku siapa. Kalau orang baru, aku tetap akan memperkenalkan diriku sebagai pebisnis di Allianz. Ini APBN ya, karena balik-balik leader kalian udah yang paling benar, leader kalian udah yang paling tepat, karena mereka orang yang paling happy kalau kalian bisa berhasil. Jadi ini selalu APBN, ambil positif. Kalau di aku memang selalu memperkenalkan diriku itu pebisnis Allianz. Jadi ketemu orang baru pun aku akan bilang aku agen asuransi. Jadi aku dengan apa adanya, benar-benar ngomong aku agen asuransi. Aku akan bangun hubungan dan menimbulkan kepercayaan mereka pada diriku ya. Dan itu yang membuat mereka nggak menghindari aku, bahkan bisa nyari aku, Grace lu agen asuransi kan, Allianz ya, tolong dong. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita yang enggak ngomong apa adanya, kalau kita agen asuransi, pebisnis di Allianz, nah kita akan ngomongnya gini, kita dari perusahaan asuransi, kita dari perusahaan dari Jerman, jadi lagi dari perusahaan lagi dikasih tugas buat market survei. Nah, sebelum aku market survei, aku mau kasih dulu satu ini ya fakta. Biasanya dia ngomongnya apa ya? Aku lupa loh. Karena biasanya aku cuma dengerin malah dari Jansen loh teman-teman. Jadi ini benar-benar hasil didikannya Dewi. Dia kasih satu flyer gambarnya ini. Jadi dia ngomong ini berhubungan sih dengan market survei aku nanti. Nah, jadi dia kasih lihat ke nasabah. Saya ngomong gini, Cici, berdasarkan fakta dari WHO ya, 7 dari 10 orang itu berisiko terserang sakit kritis. Ini fakta WHO. Nah, kalau misalnya aku ngomong sama Cici, sakit perut misalnya makan obat ini, atau kalau misalnya mencret makan obat ini, aku kasih resep, Cici belum tentu percaya kan, karena aku kan bukan dokter.
Nah, tapi kalau misalnya dokter nih, diagnosa Cici, ada orang sakit ini, terus obatnya ini, kita sebagai pasien akan percaya. Nah, apalagi nih WHO, Ci. WHO itu benar-benar organisasi kesehatan dunia. Jadi ini informasi ini dari WHO. Informasinya antara lain ya ini ya, Ci ya. 7 dari 10 orang itu berisiko sakit kritis. Terus 67 orang meninggal, 67% orang meninggal karena serangan jantung. Nah, ini yang terjadi saat ini di dunia. Ini berdasarkan hasil survei dan hasil penelitian dari WHO. Ini resmi dikeluarkan di WHO dan ini ada faktanya, ini ada artikelnya juga di internet. Kalau Cici mau, ntar aku search, aku kirimin. Nah, biasanya dia ngomong kayak gitu. Oke, terus habis itu baru kita masuk ke market survei. Pertanyaan pertama, Kojut. Ini teman-teman buat yang ketemu Kokin masih ada lagi. Nah, selain itu nyambung lagi ya, WHO ternyata masih ada lagi. Biasanya kalau si Janssen tuh hanya 1 lembar doang. Nah, selain itu ada lagi nih, 90% dari orang Indonesia terkena penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Nah, cuma 10% yang karena sebab lain. Contohnya apa? Contohnya mungkin karena udah tua, karena usia, atau karena sakit-sakit biasa, atau karena memang kecelakaan. Nah, kalau yang 90% itu karena penyakit kritis loh, Ci. Ini fakta dan terjadi di negara kita. Oke, dan 90% orang itu nggak siap tanggung biaya medis akibat penyakit kritis. Ini juga ada artikelnya, pernah muncul di Kompas, 85% orang bangkrut bukan karena, bukan gimana, kok artikelnya masih ada? 85% orang bangkrut karena sakit kritis, karena mengobati kanker. Jadi rata-rata orang tuh nggak siap menghadapi sakit kritis seperti ini. Nah, ini yang terjadi di Indonesia dan ini yang terjadi di seputaran kita saat ini. Oke. Kalau susah langsung aja ke MS kok. Oke. Nah ini Ci, ada 8 pertanyaan. Ini Cici boleh jawab, Cici atau Koko ya. Cici boleh jawab sesuai dengan pengalaman yang Cici alami, mungkin yang Cici tahu, yang Cici pernah dengar. Oke, nomor 1 Ci. Selain COVID ya Ci, biasanya kita ngomong gitu. Karena apa? Karena rata-rata kalau ditanya orang akan ngomong COVID. Padahal kita nggak kasih pertanyaannya, pilihannya COVID, tapi mereka akan jawab COVID. Nah itu nanti jawab untuk kita mengarahkan ke repro itu akan agak perlu lebih ini ya, perlu banyak intrik ya. Nah, jadi kita arahkan sebaiknya supaya mereka nggak jawab COVID, kita ngomong di depan. Selain COVID ya, Ci, karena kan kita tahu nih, COVID kan memang lagi banyak di Indo. Walaupun COVID itu sebenarnya sakit yang dibilang berbahaya juga enggak berbahaya, dia menyebabkan kematian. Nah, kita mau fokusnya di penyakit-penyakit selain COVID. Nah, menurut Cici, penyakit yang paling berbahaya di Indonesia saat ini apa? Penyakit jantung kah, kanker kah, stroke, atau gagal ginjal. Nah, biasanya kita nanyanya 4 itu. Kasih waktu mereka untuk menjawab. Kalau mereka, apa aja yang mereka jawab, itu yang akan kita gunakan untuk melanjutkan ke 7 pertanyaan lainnya. Nah, contoh siapa nih yang mau bantuin aku nih? Ada yang bisa available? Biar aku nggak usah tunjuk. Atau yang mau langsung belajar, seperti lagi praktek di lapangan? Anyone? Saya, Cik. Oke, boleh. Langsung dijawab. Menurut siapa nih? Fernanda ya? Suaranya kayak Fernanda. Ya. Oke. Menurut Fernanda, penyakit yang paling berbahaya di Indonesia saat ini, selain COVID ya, itu jantung, kanker, stroke, atau gagal ginjal? Penyakit jantung, Cik. Oh, oke. Kenapa bisa pilih penyakit jantung? Pernah dengar atau dari mana baca artikel atau memang sering ketemu? Itu dari saudara, ada ini saudara dan teman, ada yang ini tutup usia karena penyakit jantung. Oh, oke. Saudara apa ya? Saudara jauh sih, Cik, dari mama punya saudara, punya anak, punya ini anaknya lagi, dia sudah punya anak. Nikah Oke, muda berarti dia. ya, tapi Ponakan jauh lah. usianya masih muda banget ya. Termasuk muda, Cik. Oke, boleh tahu usianya waktu itu berapa? Kurang lebih 36-37. Oke, sempat pasang ring atau begitu serangan langsung meninggal? Sorry ya, aku tanya-tanya ya. Enggak. Kalau pasang ring enggak, sempat dirawat aja kan. Dan tuh dia tuh kemarin sempat ini kan dirawat, dan tuh membaik, tiba-tiba ngedown, sudah itu lewat. Oh, oke. Terus yang 1 orang lagi siapa tadi? Temen ya? Itu teman. Kalau teman itu cuma dengar kabar aja sih, dia kena penyakit jantung, dan seminggu kemudian dengar dia sudah nggak ada.
Berarti masih muda banget dong kalau seumuran sama Temen itu Fernanda. 25. Padahal kita Muda. taunya penyakit jantung itu penyakit orang yang udah umurnya udah 60-an lah ya. Tapi Iya, ternyata benar. akhir-akhir ini 20-an, 30-an udah ada yang kena serangan jantung. Nah, kalau aku sendiri ya, dari keluarga dekatku, itu pamanku yang nomor 1 kena serangan jantung langsung meninggal dunia. Itu umur waktu itu posisinya 60 tahun. Keluarga aku sendiri itu ada 4 loh, keluarga dekat, 4 orang yang kena serangan jantung. Jadi pamanku 1 meninggal karena usia 60-an serangan jantung. Begitu kena langsung meninggal. Yang kedua, aku punya sepupu dari paman nomor 2, dia udah petinggi di PT 3 segitiga, produknya segitiga biru lah, 3 bersaudara atau apa nama PT-nya aku lupa. Terus Snack Taro. Nah, dia umurnya baru 35, perempuan padahal. Rata-rata jantung itu kena laki-laki, ini perempuan, sepupuku perempuan. Dia tengah malam, dia lagi tidur, tiba-tiba serangan jantung langsung meninggal. Nah, itu ninggalin anak 2, padahal masih kecil banget, anaknya baru 5 tahun sama 7 tahun doang, kasihan banget. Terus satu lagi sepupuku juga, sepupu dari paman nomor 2 juga, tapi dia cowok umur 30-an juga waktu kena serang jantung, habis itu rawat, sampai sekarang belum pasang ring, tapi kalau yang ini memang dia agak gemuk, belum pasang ring, dia masih coba herbal, tapi ya herbal terus makan obat, tapi dia belum pasang ring sih. Nah, kalau yang satu lagi umur 30-an juga, cowok, pasang ring 2, tapi sekarang dan dia ada tapi sekarang udah oke sih, udah normal, karena sebenarnya kalau orang serangan jantung pasang ring itu mereka masih bisa hidup normal. Yang penting mereka udah ada pasang ring sama ada bantu dengan obat-obatan. Nah, ini dari keluarga dekatku aja udah 4 orang. Jadi yang namanya sakit kritis itu memang saat ini banyak banget dan itu berbahaya. Oke, next ya. Aku tanya lagi untuk pertanyaan kedua. Aku turut berduka ya buat kehilangan saudaranya ya. Terus yang kedua nih, dari aku aja udah 4 ya, Fernanda. Nah, Fernanda tentunya setuju ya, kalau semakin hari itu semakin banyak orang yang kena penyakit jantung. Iya, setuju, Ci. Oke, mungkin karena gaya hidup atau keturunan atau apa menurut Fernanda karena apa nih? Mungkin faktor keturunan lah. Kalau nggak salah nenek sih juga kena, tapi nenek masih pasang ring kemarin baru 1. Oke, mudah-mudahan jauh-jauh lah ya dari kita ya, Fernanda ya, walaupun itu keturunan. Ya, ini sebenarnya teman-teman ini nggak lagi ngutukin ya, tapi setidaknya nyentil sedikit lu beresiko. Nyentil sedikit, kita nggak boleh terang-terangan, oke? Nyentil aja ya, mudah-mudahan kita dijauhkan lah ya, walaupun ini keturunan. Nah, itu ada bahasanya yang sedikit menyentil, tapi aku nggak mengutuk. Fernanda semoga nggak tersinggung ya. Enggak sih. Pertanyaan ketiga, perkiraan aja ya, menurut Fernanda, kalau misalnya, karena aku ada 2 lagi loh kenalanku yang kena resiko sakit jantung juga, sempat aku tanya-tanya, dia bilang sih dia waktu itu pasang ring sekitar 70-an juta. Terus ada satu yang dia pasang ring itu cuma 60 juta. Terus ada juga yang mungkin karena banyak ringnya, dia kena 200 juta. Nah, itu cuma pasang ring doang. Kita belum ngomong ke depannya. Ke depannya dia mesti apa? Dia mesti makan obat seumur hidup. Terus dia juga mesti jaga makannya. Yang kita taunya kalau kita makan yang biasa itu sebenarnya kayaknya murah ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau makan sehat, itu jauh lebih mahal daripada kalau kita makan-makan biasa. Kayak misalnya kita mesti penuhi gizi-gizinya, entah itu seminggu mau 2 kali salmon, itu kan salmon mahal banget. Terus belum lagi kita mesti makan kayak buah-buahan. Buah-buahan itu setiap hari, sekarang apalagi ya, kayak apel, pir, itu kan mahal. Itu sekilo mau ada yang sampai 100.000, ada yang 60.000, yang murah-murah tuh 50-an ribu. Nah, itu kalau kita rutin sebenarnya lumayan mahal juga kalau kita mau hidup sehat. Nah, menurut Hernanda nih, kalau misalnya orang yang udah kena sakit jantung, terus dia mau pengobatan sampai dengan dan menjaga kehidupannya ke depan, kira-kira dia mesti standby-kan dana berapa ya, lebih daripada kalau dia mau normal biasa tanpa kena sakit jantung gitu. Apakah 500 sampai 1 M atau di atas 1 miliar? 500 sampai 1 M, Ci. 500 sampai 1 M, oke. Oh. Iya sih. Ini karena jantung ya, kita ngomongnya jantung. Tapi pernah dengar nggak soal kalau orang kena sakit kanker? Kanker pernah, tapi
dari kita sih belum ada. Kalau dari ini dari teman cerita dia ada. Oke. Teman-teman, ini aku bukan mau mengarahkan pertanyaannya ke arah kanker, cuman sepengetahuan aku sakit jantung memang nggak terlalu mahal. Jadi kalau misalnya kayak gini, apalagi kalau di Jambi ya, kalau kami di posisi di Jambi, sakit jantung itu bukan penyakit yang mahal. 200 juta net itu udah bisa. Paling kita besar-besarkan bahasanya dengan gaya hidup ke depan. Gaya hidup ke depan dia harus makan sehat, dia harus suplemen, terus juga kalau kita ketemu di lapangan ya teman-teman, kalau ketemu teman yang jawabannya jantung ya, kita arahkan ke gaya hidup sehat, suplemen, habis itu kemungkinan mungkin orangnya akan pindah pekerjaan kalau dia seorang karyawan, atau dia mungkin aja udah nggak bisa kerja. Jadi biaya hidup ke depan dia itu lebih kepada gimana dia harus hidup standar tanpa dia dengan dia posisi kehilangan pekerjaan, artinya dia harus punya uang lebih. Nah ini juga nanti arahkannya bisa ke santunan tunai sakit kritis. Oke. Nah kalau ketemu yang kanker, ini jauh lebih gede angkanya. Kalau kalian nggak punya contoh case kanker, boleh pakai contoh case kita punya leader. Kayak aku tadi sharing 4 orang itu beneran terjadi. Itu memang keluargaku. Terus kalau soal kanker, ada lagi. Pamanku 2 orang kena kanker. Paman nomor 2, paman nomor 4, 3 orang. Paman nomor 2, paman nomor 3, dan paman nomor 4. Tiga-tiganya kena kanker. Yang pertama kan kena jantung meninggal. Nah yang kedua ini kanker hidung, itu sekitar 10 tahun lalu, dia pengobatan di Singapura habis 1 miliar. 10 tahun lalu. Dan sampai hari ini puji Tuhan dia sembuh total, tapi makanannya benar-benar sekarang benar-benar dijaga. Dia 1 ekor udang kering pun tak makan, 1,5 butir telur ayam buras pun nggak makan. Terus semua makanan-makanan kayak seafood, itu dia nggak makan. Dia benar-benar jaga steril banget dia punya makanan. Ayam kampung, ikan gabus, telur kampung, sayur-sayuran, buah-buahan, itu doang yang dia makan. Selain itu semua dia nggak makan. Daging babi pun dia udah nggak makan. Apalagi daging sapi. Jadi hidupnya itu benar-benar udah steril. 10 tahun lalu dan dia bersih sampai hari ini. Jarang banget. Ada orang yang kena kanker udah 10 tahun masih bertahan hidup dan bersih. Terus paman nomor 3 kena kanker hati, itu pengobatannya nggak banyak, dia obatin cuma di Jambi doang karena kekurangan uang juga. Jadi kita keluarga ada support, tapi ya namanya dibantu orang kan pasti nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu maksimal. Yang kedua bisa maksimal karena dia ada duit. Nah yang ketiga nggak maksimal, akhirnya apa? Dia meninggal, nggak sampai 1 tahun dia meninggal, kena kanker hati. Paman nomor 4 kena kanker kelenjar getah bening. 6 tahun lalu habis uang di Singapura 500 juta. 500 juta doang, terus dia sembuh total, sampai hari ini udah 6 tahun dia bersih. Kenapa? Karena dia ada uang, dan dia ke Singapura. Jadi ini kalian bisa jadikan tambahan untuk market survei. Kalau misalnya kalian nggak ada cerita tentang kanker, boleh pakai storyku. Itu beneran real terjadi. Atau kalau leadernya punya story kanker real terjadi keluarga, boleh pakai. Yang penting kalian punya datanya, orang ini sakitnya kanker apa, pengobatannya seperti apa, sudah berapa tahun bersih, habisnya berapa. Bila perlu tahu ceritanya. Kanker paman nomor 4, dia benar-benar melepaskan bisnisnya. Waktu itu dia punya keluarga, anak-anaknya udah gede. Jadi dia lepaskan bisnisnya, suami istri berangkat ke Singapura, ngomong sama anaknya, mama bawa uang 500 juta. Uang toko dapat hasil berapa, semua kirim ke mama. Benar-benar kita fokus sembuhin papa. Jadi waktu itu mereka sekeluarga kompak, anak-anaknya ngebantuin usaha, dan mereka berdua suami istri benar-benar nggak mau tahu soal bisnis, mereka nggak mau tahu, uang harus ada. Jadi seperti itu. Terus waktu itu dia makannya, ini 500 juta itu cuma dokter ya, cuma rumah sakit ya. Belum lagi dia makan obat herbal Cina, namanya aduh aku lupa namanya. Pokoknya dia bentuknya kayu diikat benang merah, itu beratnya paling sekitar berapa gram, paling 100 gram teman-teman, 50 gram atau 100 gram, itu batang kayu tipis-tipis, terus ikat benang merah, itu direbus, 1 ikat itu 2 juta, bayangin dia satu minggu minum 1 kali, 2 juta, dan itu menyembuhkan dia, membantu kesembuhan. Kita nggak tahu lah ya, kesembuhan kan di tangannya Tuhan, tapi itu dia punya usaha yang membantu dia sembuh. Sampai hari ini dia masih rutin makan, tapi udah nggak seminggu sekali, berapa bulan sekali.
Nah, itu uangnya kita nggak bisa hitung. Itu uang yang di luar kwitansi rumah sakit loh, teman-teman. Artinya, orang kalau kena sakit kritis, kalau nggak ada uang, siap-siap tinggalin warisan. Itu fakta. Oke, jangan sampai kita bukan cuma nggak ninggalin warisan, malah ninggalin hutang. Contohnya siapa? Julia Perez. Dia pengobatan kanker rahimnya itu ninggalin hutang loh, teman-teman. Oke, ninggalin hutang buat mamanya. Oke, next kok. Jadi ini ada kisah-kisahku yang bisa kalian pakai ya. Nah, Fernanda balik lagi ya. Fernanda yang tadi cuma kita lagi tambahan ke training ya. Nah, terus nih, Fernanda, kalau misalnya ada yang sakit jantung di salah satu anggota keluarga yang lain lah ya. Menurut Fernanda, secara satu keluarga itu mereka akan mengalami menderita secara keuangan nggak ya? Iya, Cek Grace. Udah pasti ya. Iya. Apalagi kalau ini timpanya ke kepala keluarga, kita nggak bisa ngebayangin. Udah kena sakit jantung, terus dia satu-satunya orang yang mencari nafkah di keluarga, gimana coba anggota keluarganya? Udah jelas dia akan kesusahan dalam hal bekerja seperti normal. Setuju ya? Iya, setuju. Oke. Nah, misalnya nih, kalau ternyata kan kita nggak tahu nih hal yang seperti ini kan terjadi nggak pakai ketok-ketok pintu, tiba-tiba aja datangnya. Nah, kalau ternyata waktu posisi keadaan risiko jantung itu datang, tabungan ternyata nggak cukup. Nggak bisa untuk pengobatan, entah untuk pasang ring, entah untuk beli obat ke dokter, segala macam. Nah, menurut Fernanda, biasanya jalan keluar yang diambil itu apa? Pinjam uang. Pinjam uang. Kita sehat pinjam uang dikasih nggak, Fer? Sekarang nih aku mau minjem sama Fernanda deh. Fernanda pinjam uang dong 100 juta. Belum Sehat. Nggak dikasih ya. Pinjam sama keluarga dikasih. Contohnya, siapalah, kokonya Fernanda atau pamannya Fernanda. Fernanda, pinjam dong duit 100 juta, gue mau untuk usaha, dikasih nggak? Biasanya kemungkinan dikasih. Kemungkinan tapi dikasih. Nggak sampai 100 sih. Oke. Orang butuhnya 100 juta kok. Jadi sebenarnya minjem uang tuh gampang nggak? Susah, Ci. Susah ya. Apalagi kondisi sakit. Orang mikirnya udah gini, gila nih orang lagi sakit ya. Kita kan nggak bisa ngomong kita orang yang benar-benar malaikat ya. Kan kita nggak tahu keluarga kita siapa, kondisi keuangan mereka seperti apa. Kita mau pinjam uang tuh nggak gampang loh teman-teman. Sehat aja pinjam uang orang bisa curiga. Apalagi kalau orangnya tahu kita sehat, sakit. Notabene apa? Lu pinjam apa minta? Karena kalau lu minjem lu mesti balikin. Kalau lu minta, gue kasih sesuai gue punya kemampuan. Tapi kalau lu minjem mintanya 100 juta, siapa yang mau pinjemin? Apalagi kalau dibilangin sakit. Biasanya aku ketemu ya, kalau misalnya orang minjem uang, biasanya orang yang mau pinjem itu akan pikir gini, daripada persaudaraan rusak, mendingan gue kasih. Nah kalau dikasih itu nggak seberapa, seikhlasnya. Jadi untuk minjem uang kondisi ketika sakit itu nggak gampang. Oke, terus misalnya nih, kalau misalnya minjem uang nggak dapet, apalagi kalau lu punya mobil, lu punya rumah, lu pinjam uang buat pengobatan, orang biasanya nggak akan kasih. Orang akan lihat lu punya aset, lu kan punya mobil, kenapa nggak dijual? Kenapa aja lu minjem? Balikinnya kapan? Nah ini kita ngomong dunia ya, dunia sekarang seperti itu teman-teman. Ada keegoisan yang tinggi. Terus juga sebenarnya orang bukan egois doang, semua orang susah, semua orang punya kesusahannya masing-masing. Kecuali orang-orang vision. Oke, semua orang punya kesusahan masing-masing, mereka punya kepentingan mereka masing-masing. Minjem uang nggak gampang. Orang akan lihat lu punya aset. Jual dulu asetmu. Nah, mau cerita soal jual aset. Kita punya rumah lebih satu. Kita mau jual, gampang nggak? Nggak gampang. Pasang jual, dijual. Biasanya orang telepon terus hilang, telepon terus hilang. Mau jual aset tuh nggak gampang. Apalagi kalau cuma rumah satu, terus penting. Terus kita mau untuk pengobatan, akhirnya apa? Akhirnya diskon sebesar-besarnya, 50% pun bisa orang dengan sangat berat hati bisa dijual. Dan itu tidak gampang, apalagi kondisi sekarang COVID. Boro-boro orang mau nambah rumah, orang bayar KPR pribadi aja seret-seret, ya kan, kecuali investor. Nah kalau investor pun dia belinya nggak karena kita BU. Investor dia beli karena dia lihat di situ ada peluang market. Di situ nanti harga tanahnya bisa naik, harga asetnya bisa naik. Itu mereka punya pemikiran banyak banget. Nah, jalan satu-satunya yang terakhir minta sumbangan. www.kitabisa.com. Biasanya kayak gitu. Itu pun ya susah ngomong ya, ibaratnya itu udah yang terakhir lah. Nah, next ya, Fernanda.
Iya, Jadi Cik. sebenarnya pinjam uang nggak gampang, jual aset nggak gampang, minta sumbangan itu perlu waktu. Jadi kalau nggak cukup tabungan, memang ada hal-hal besar yang sudah nunggu di depan kita kalau orang itu kena diagnosa sakit jantung. Nah, selanjutnya setuju nggak, Fernanda? Kalau selain kita cari uang, ini kita cari uang buat biaya hidup. Selain buat biaya hidup aja, penghasilan kita sekarang tuh mesti kita sisihkan untuk masa depan kita. Entah itu dana pendidikan anak, dana pensiun, warisan, atau dana darurat seperti ketika orang ini terkena diagnosa sakit jantung. Menurut Fernanda, benar ya? Benar sih. Oke, nah Fernanda sendiri kalau nabung itu tujuannya lebih ke apa? Untuk ini tabungan pendidikan anak, Cik. Oke, Fernanda udah married ya? Belum kan? Udah, Oh udah, oke udah punya anak. udah satu. Oke, umur berapa anaknya? Anaknya umur 3 tahun, Cik. 3 tahun. Oke, berarti sekarang fokus ke pendidikan anak. Iya. Oke, sip. Next, kok. Nah, ini cuman opini secara umum aja ya. Nggak benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Menurut Fernanda aja nyamannya di mana? Menurut Fernanda, bank mana yang terbaik? Kalau bank karena aku pakai BCA dengan BRI dua, Cik. Aku kalau nggak BCA BRI. Oke, siap. BCA sama BRI. BCA banyak ATM di mana-mana, BRI banyak cabang di mana-mana sampai ke pelosok. Bagus. Itu memang bank yang memang bank yang paling merakyat sih. Namanya juga bank rakyat. Jadi Fernanda nasabah dua-duanya ya. Iya, Kalau benar. kalau kartu kredit, Kalau kartu kredit sampai hari ini belum pernah pakai karena nah itu takut bengkak karena cicilannya. ciri-ciri orang kaya itu Fernanda, bayarnya cash, bayarnya debit, nggak pakai kredit. Oke. Oke. Nah, kalau investasi, Fernanda cenderung ke saham, emas, properti atau deposito? Lebih ke emas, Cik. Emas. Oke, udah ada berapa kilo di rumah ya? Kurang lebih ada mau 3-4 kilo sudah. Oke. Oke, asuransi terbaik, padahal aku cuma bercanda doang tadi. Asuransi terbaik. Menurut Fernanda, asuransi yang terbaik itu asuransi apa saat ini? Merek yang Fernanda pernah dengar atau yang memang Fernanda punya? Kalau asuransi, aku kan termasuk baru aliansi yang aku lihat, Cik. Oke, Allianz ya, Iya. Allianz yang paling baik. Fernanda udah punya? Ada, Cik. Cuma Ada, oke. masih belum full. Ini nanti mau di-upgrade kan. Oh, oke. Fernanda mau upgrade asuransi. Ya udah. Nah, sekarang asuransinya apa nih? Proteksinya? Untuk kemarin aku cuma ambil di jiwa aja sih. Ambil jiwa. Uh, Premi kisaran berapa kalau boleh tahu? Kisaran 500-an, Cik. Oke, berarti hanya full proteksi jiwa ya? Iya. Oke, kenapa ambil asuransi jiwa kemarin? Karena ini aja pikir nggak ada ini kan, kalau seandainya aku nggak ada kan, kalau istri sih kerja, cuma nanti biar bisa bantu dia lah, Cik. Oke, ini pria yang bertanggung jawab ya. Oke, ya udah. Next kok. Nah, menurut Fernanda, kalau ada rekening yang bisa membantu kita menyiapkan dana masa depan, dana pendidikan anak, simpanan hari tua, dana darurat, dan kalau nasabahnya rawat inap, semua biaya rumah sakit dibayarin. Terus kalau nasabah menderita serangan jantung, seperti yang tadi Fernanda ngomong ya, itu bisa dikasih uang ratusan juta sampai miliaran rupiah tanpa menggunakan saldo rekening yang ada. Nah, menurut Fernanda, rekening kayak gini ini bagus atau bagus banget? Bagus banget, Cik. Bagus banget, oke. Kok balik ke 7 kok? Nah, teman-teman, di sini kita tanya bank mana, itu gunanya untuk kita mau tahu orang ini bisa di-debit di rekening apa. Karena kalau misalnya cara pembayaran polis yang berikutnya, itu lebih baik auto debit rekening atau auto debit kartu kredit. Karena itu pasti di-debit. Nah, kalau nunggu orangnya bayar sendiri, transfer, pilihannya transfer, itu pilihan ketiga. Usahakan ketika kita closing, auto debit kartu kredit atau auto debit rekening tabungan. Cenderung kalau kartu kredit, kalau orangnya punya, kita arahkan ke kartu kredit. Ngomongnya gini, wah kalau gitu kita debitnya kartu kredit waktu kita udah closing ya, karena bisa dapat poin kan kok. Terus kenapa mereka kalau mereka pengguna kartu kredit yang aktif, mereka akan sangat memperhatikan pembayaran kartu kredit.
Jadi pasti mereka akan usahakan bayar. Itu udah jadi mindsetnya mereka, karena mereka tahu mereka pengguna aktif kartu kredit, mereka akan menghindari bunga. Begitu cetak kartu kredit, mereka akan langsung bayar, otomatis seperti itu. Jadi sedangkan kalau rekening tabungan itu kadang-kadang kepake buat sesuatu yang lain dan nggak selalu ada saldo di dalam. Kan kadang saldo tabungan bisa putar-putar. Kadang ada, kadang nggak ada. Ya kalau kecuali kalau dia kasih kita rekening yang benar-benar saldonya udah puluhan juta, ratusan juta ya. Kalau misalnya orang-orang yang karyawan atau apa, itu kan kita nggak tahu dia punya saldo seperti apa. Tapi kalau kartu kredit itu udah pasti ke debit. Nanti pas bayarnya mereka akan otomatis secara diri mereka sendiri, mereka akan bayar langsung tanpa mereka pikir ini buat apa, mereka nggak mikir. Mereka taunya ada tagihan kartu kredit, mereka harus bayar langsung. Nah, terus kalau investasi, kita tanya supaya apa? Kayak tadi Fernanda bilangnya dia simpannya emas. Mungkin dia cenderung orang yang stabil, dia cenderung orang yang nggak suka high risk, high return. Nah, kalau orang itu ngerti saham, kita boleh masukin ke equity. Tapi kalau orang itu nggak ngerti saham, ini kalau kita ngerti, kita boleh bahas lagi ke saham ya. Tapi kalau misalnya kita nggak gitu paham, sebaiknya kita cuma cari tahu mereka profil investor yang seperti apa. Pilihannya emas, pilihannya deposito. Ya udah kita masukinnya ke yang lebih fix. Misalnya fix balance, fix apa sih namanya? Fix fund ya, fix fund. Terus ada apa lagi? Satu balance. Aku nggak ingat nih. Biasanya aku cuma pakai 2, equity sama fix fund, fix income. Jadi aku pakai 2. Nah kalau equity itu untuk orang-orang yang dia ngerti, oh saham lagi rendah nih, lagi murah, boleh nih gue masuknya ke equity. Atau kalau misalnya dia bilang, enggak lah gue nggak mau kena naik turunnya saham, gue masukin ke fix. Kalau misalnya orang itu cenderung orang yang stabil dalam hal investasi ya. Terus kalau asuransi, dia ngomong soal asuransi. Tadi Fernanda bilang dia asuransi Allianz. Wah itu jangan langsung ngeper ya teman-teman, jangan langsung pikir wah gawat udah punya asuransi Allianz. Gak usah. Kita cari tahu dia punya polis manfaatnya apa. Terus cari tahu dia punya premi berapa. Kalau misalnya biasanya ini Fernanda kan agent, makanya dia ngerti. Biasanya nasabah tuh nggak ngerti. Oh, aku sudah ada Allianz. Oh, oke, proteksinya apa? Biasanya mereka nggak ngerti. Oh, kartu kesehatan kok ada kayak premi berapa? Kalau dia bilang 500.000, itu udah dijamin premi zaman dahulu kala. Kalau dia bilang, oh gue udah lengkap, ada apa aja, jiwa ada, sakit kritis ada, kartu kesehatannya juga ada, mungkin dia ngerti. Tapi kalau kita tanya preminya berapa, 1 juta, itu udah pasti nggak cukup. Jadi nggak usah takut walaupun orang udah punya asuransi. Justru kalau dia bilang Allianz bagus, kita udah ada agent dulu yang udah kasih dia pendapat kalau Allianz itu bagus, terus dia udah percaya sama Allianz. Kita boleh tanya, oh oke kok kartu kesehatan udah pernah pakai manfaatnya kok kartu kesehatannya. Kalau dia bilang belum sampai saat ini saya sehat, ya puji Tuhan ya kok. Kita memang beli asuransi itu bukan untuk diklaim, tapi kita beli asuransi itu hanya untuk memberi rasa tenang kita, hanya untuk memproteksi kita punya aset. Nah itu cari tahu premi berapa, itu bisa untuk kita sebagai agent gambaran orang ini proteksinya apa. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia bilang, oh paling bagus Prudential. Iya kok, Prudential yang paling bagus di Indonesia saat ini, Prudential masih urutan pertama. Kita pakai masih, kenapa? Karena di tahun ini atau tahun depan paling lambat, Allianz itu pasti jadi nomor 1 Indonesia. Saat ini masih mereka yang paling gede, karena memang mereka punya agent itu banyak banget teman-teman. 300 ribuan agent itu, dan nggak seperti kita yang sekitar puluhan ribu doang, tapi kita terlatih, kita semua tertraining. Makanya ya puji Tuhan, Allianz itu masih bagus banget. Dia punya di lapangan kita itu masih asuransi yang bagus banget. Kenapa? Karena agent kita tuh full training, agent kita itu nggak mis-selling. Kalau asuransi lain tuh kebanyakan mis-selling. Tapi kita nggak boleh menjelekkan asuransi lain untuk menaikkan asuransi kita. Kita cukup bilang aja, iya bagus, perusahaannya bagus. Gitu aja. Nggak perlu jelekin asuransi lain. Mereka akan bisa sendiri cari tahu dari berita atau apa. Nggak perlu bantuan kita buat ngerusakin nama orang, perusahaan orang. Kenapa? Belum tentu orang itu bisa terima. Nah, kalau misalnya kita ngomong, oh itu Prudential tuh banyak masalah kok, gini. Nah, kalau ternyata dulu dia agent Prudential, kan kita tahu. Orang yang jadi agent asuransi itu darahnya kecuci, teman-teman. Darahnya itu merah nyala banget. Kayak kita agent Allianz, kita pebisnis di Allianz. Darah kita itu kalau dites itu biru, teman-teman, dijamin. Kenapa? Karena kita udah cinta banget sama perusahaan kita. Mereka juga seperti itu, di luaran juga seperti itu. Nasabah-nasabah pun mungkin akan ketemu nasabah yang merasakan manfaat black card-nya Pru seperti apa. Jadi benar-benar dilarang menjelekkan perusahaan asuransi lain. Oke?
kita nggak perlu menjatuhkan orang untuk menaikkan diri kita. Oke, Penanda, market survei udah selesai ya. Thank you ya. Oke. Nah, teman-teman, market survei itu seperti ini. Hanya 8 pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita mau bawa market survei yang bagus, kita harus menggunakan perasaan. Ketika kita nanya, kita mendetail, itu kita harus menggunakan perasaan kita. Jadi contohnya kayak waktu kita cerita, karena kalau orang itu nggak selalu mendengarkan kata-kata kita, tapi orang selalu mendengarkan cerita kita. Jadi cerita lebih bernyanyi dengan indah, teman-teman. Gunakan cerita. Contohnya kayak tadi ngomong soal keluarga, tentang keterangan-keterangan tentang pamanku, sepupuku. Nah, itu kita lebih cenderung ke sana. Kita lebih cenderung ke cerita-cerita. Kalau kita teman-teman punya cerita-cerita yang lain, gali. Ketemu saudara yang seperti apa, gali. Jadi dapetin feelingnya mereka ketika mereka merasakan kanker seperti apa, ketika merasakan sakit jantung seperti apa, gagal ginjal seperti apa. Jadi kalau kita dengar keluarga kita yang ada yang ya amin lah ya, keluarga jauh kita ada yang atau teman yang kenalan kita dan kita punya akses ke mereka, gali perasaan mereka, teman-teman, supaya kita bisa tangkap cerita itu. Ketika kita ceritakan ke orang, kita pakai feeling ceritainnya. Oke ya, seperti itu ya. Hari ini cuman ini aja, aku cuma mau bahas soal market survei. Baik itu online maupun offline, selalu ingat bahwa di BP1 kita udah diajarin gimana penampilan kita, terus juga tutur bahasa kita sesuaikan dengan ring kita, dan ini mengarahkan ke repro. Nah, setelah selesai market survei kan kita akan lanjut ke repro, tapi ini aku nggak bahas di sini, aku cuma mau selesaikan 8 pertanyaan ini aja. Oke, ini aja sharing hari ini. Teman-teman mungkin ada yang mau tambah, atau kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh silakan. Oke, teman-teman kasih applause untuk Grace. Aku bantuin Novi ya, karena Novi katanya sudah jalan. Ya, jadi saya bantu untuk MC ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya, teman-teman, ke Grace mengenai market survey? Kemarin kita udah one day training juga ya mengenai market survey ya. Nah, hari ini kita repeat. Ya. Jadi market survey adalah hal yang dasar ya, teman-teman ya. Hal yang kita pasti lakukan setiap kali ketemu calon nasabah. Ya, ini yang tadi Grace udah sebutkan, ini kita bisa lakukan dua macam. Ada yang on-site ya, ketemu langsung, atau online. Kalau on-site, teman-teman siapin market survei-nya dalam bentuk fotokopi ya. Kalau saya sih biasa bawa fotokopi kertas standby. Ya, teman-teman bisa ambil formnya di Teleform ya. Nanti bagi teman-teman yang belum ada di teman-teman install dulu Telegram. Bagi yang belum ada di channel nanti saya invite ya, saya broadcast linknya. Nah, di sini ada namanya market survey ya. Teman-teman cari market survey. Nah, ini ya, ada 3 ya, ada market. Saya biasa yang paling bawah yang saya pakai. Nah, ini tinggal di print aja ya, teman-teman, di print, diperbanyak ya, standby misalkan 50 kopi gitu ya. Jadi setiap kali teman-teman ketemu satu nasabah satu gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan nomor 1 sampai 8. Nah, ini kenapa perlu kertas? Karena nanti teman-teman perlu catatkan ya namanya siapa, misalkan Grace, nama lengkap Grace siapa, terus tanggal lahir berapa. Nggak mungkin kita kan hafal di luar kepala ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti pulang udah lupa. Jadi kita tulis gitu ya, teman-teman. Nah, ini market survei-nya. Nah, kalau teman-teman mau lakukan secara online, itu saya juga ada siapin tele buat online. Di sini ya, teman-teman, online. Nah, yang prospek online. Nah, di sini juga ada. Nah, ini saya siapin yang bentuknya yang .key ya. Ada yang .key, ada yang .powerpoint. Kalau .key itu dibukanya di Keynote ya, jadi dibuka seperti ini, teman-teman. Yang tadi saya buka ya. Nah, yang ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pakai Zoom. Nah, teman-teman jadi tampilin seperti itu ya. Nah, ini juga Keynote ini juga bisa dipakai juga untuk on-site ya, ketemu langsung. On-site atau offline. Nah, ini sama, pertanyaannya sama, tapi memang disertai gambar supaya
lebih nasabah bisa visualisasi gitu ya. Nah, sebenarnya setelah market survei ini satu paket dengan presentasi repro ya, tapi kita hari ini bahas sampai market survei-nya aja. Jadi kalau teman-teman udah market survei tapi belum repro, itu hitungannya baru setengah jalan ya teman-teman ya. Teman-teman harus selesaikan sampai repro ya. Tadi kalau Grace sudah selesaikan sampai nomor 8, teman-teman tanya, Cici, karena Koko tadi jawab di pertanyaan terakhir, kalau ada suatu jenis rekening yang bisa bantu kita, kalau nasabah sakit ringan, dia akan dapat layanan rumah sakit on bill. Kalau dia sampai kena sakit berat seperti tadi jantung, dia akan dapat santunan ratusan sampai miliaran tanpa memakai uang tabungan sendiri. Nah, berhubung tadi Koko bilang bagus, saya mau cerita lagi ya Kok mengenai repro ini. Nah, baru teman-teman masuk ke sini gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini nanti cara jelasin ini mungkin kita di kesempatan lain ya teman-teman. Atau saya bisa nanti share link yang one day training kemarin. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya sambil share link absensi ya. Oke, teman-teman silakan absen ya. Oke, teman-teman, hari ini sudah selesai. Untuk yang minggu ini closing ada, teman-teman? Terakhir itu saya cek belum ada lagi sih ya. Ya, jadi kita masih ada waktu ya teman-teman sampai akhir Januari untuk kejar Bali ya. Teman-teman semua semangat untuk kejar Bali. Jadi memang yang seperti tadi Novi bilang ya, kita pergi sendiri bisa nggak 6 juta? Bisa ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa achieve dari Allianz itu kan suatu achievement ya buat kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanya kita selesai ya teman-teman. Sampai sini boleh open cam teman-teman. Yang bisa open cam silakan teman-teman. Fernanda, Koben, Cima, Alex, Nita, Novi. Setir kok. Oh ya, nggak apa-apa Koben. Hati-hati Koben. Ya, thank you Koju. Ya, ya. Hati-hati Koben. Oke, kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Besok kita kembali ketemu ya. Thank you Grace buat sharingnya hari ini. Thank you, Ko. Thank you Koju. Thank you, Ko.